Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizkiana dari program studi D3 Kebidanan kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi pada ibu hamil. Materi yang saya akan bahas yakni yang pertama, sistem reproduksi, payudara, sistem endokrin, sistem kekebalan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem integumen, sistem metabolisme, sistem berat badan dan indeks massa tubuh, darah dan pembukuan, dan yang terakhir yaitu sistem pernapasan. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan membahas mengenai sistem. Nah, sistem ini diartikan sebagai pengenalan perubahan anatomi fisiologis tubuh selama kehamilan. Nah, dapat juga ibu ini mengadaptasikan ibu terhadap perubahan tersebut. Jadi, sistem reproduksi ibu salah satu sistem yang memegang peranan penting dalam kehamilan. Nah, perubahan ini yaitu perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis sistem reproduksi. Nah, perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis sistem reproduksi ini meliputi perubahan pada vagina. Yang pertama yaitu di vagina itu terdapat hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini mempengaruhi sistem reproduksi sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan vulva. Peningkatan vaskularisasi ini menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat peregangan otot polos menyebabkan vagina menjadi lebih lunak. Perubahan yang lain adalah peningkatan sekret vagina dan mukosa vagina, memetabolisme glikogen. Nah, metabolisme meningkat, yaitu hasil metabolisme glikogen ini menyebabkan pH menjadi asam, yakni 5,2 sampai 6. Nah, keasaman ini di vagina berguna untuk mengontrol pertumbuhan bakteri patogen. Nah, ini yang pertama saya akan membahas mengenai sistem reproduksi. Nah, sistem ini termasuk ke dalam sistem reproduksi. Selanjutnya, yang kedua, ada serviks. Nah, serviks ini yaitu perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air meningkat. Peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia, dan hipertrofi kelenjar serviks menyebabkan serviks menjadi lunak, tanda Gödel, dan serviks berwarna kebiruan, tanda Chadwick. Akibat pelunakan isthmus, maka terjadi antefleksi uterus berlebihan pada 3 bulan pertama kehamilan. Selanjutnya, ada uterus. Nah, pertumbuhan uterus dimulai setelah implantasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, hiperplasia dan hipertrofi, dan perkembangan DESI 2. Nah, uterus bertambah berat sekitar 70 sampai 1100 gram selama kehamilan. Ukuran uterus mencapai umur kehamilan A-term adalah 30 kali 25 kali 20 cm dengan kapasitas 4000 cc. Perubahan bentuk dan posisi uterus antara lain bulan pertama uterus berbentuk seperti alpukat, 4 bulan berbentuk bulat, akhir kehamilan berbentuk bujur telur. Nah, selanjutnya ini lanjutan dari uterus. Nah, rahim yang tidak hamil atau rahim normal sebesar telur ayam. Pada umur 2 bulan kehamilan sebesar telur bebek dan umur 3 bulan kehamilan sebesar telur angsa.
Sedangkan posisi rahim pada awal kehamilan adalah altrofleksi atau retrofleksi pada umur kehamilan 4 bulan. Nah, kehamilan 4 bulan, kehamilan rahim berada dalam rongga pelvis dan setelahnya memasuki rongga perut. Nah, ada tinggi fundus uteri selama kehamilan, umur kehamilan, dan tinggi fundus uteri. Nah, bisa dilihat bahwa umur kehamilan selama 12 minggu yaitu bisa diukur 3 jari di atas simfisis. Nah, lalu 20 minggu bisa diukur dengan 3 jari di bawah pusat. Lalu 24 minggu bisa diukur dengan setinggi pusat. Lalu 28 minggu bisa diukur dengan 3 jari di atas pusat. Lalu 32 minggu bisa diukur melalui pertengahan pusat dengan possessus xiphoideus. Lalu 36 minggu bisa diukur dengan setinggi possessus xiphoideus. Dan yang 40 minggu bisa diukur dengan 2 jari di bawah possessus physosuideus. Yang keempat, ovarium. Selama kehamilan, ovulasi berhenti. Pada awal kehamilan, masih terdapat corpus luteum gravidatatum dengan diameter sebesar 3 cm. Pasca plasenta terbentuk, corpus luteum gravidatum mengecil dan corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, bisa kita lihat bahwa bentuk ovarium ini seperti ini. Seperti di gambar. Seperti contoh yang digambar. Lalu ada yang kelima ada payudara. Aduh. Payudara pada wanita merupakan struktur berpasangan yang terletak pada dinding toraks anterior. Payudara mengandung kelenjar susu, fungsi utamanya untuk menyusui. Kebanyakan payudara wanita tidak simetris dari segi ukuran maupun letak. Struktur anatomi payudara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur yang dapat Anda lihat dengan mata telanjang yakni anatomi luar payudara. Sementara bagian yang menyusun payudara terletak di bagian dalam dan disebut anatomi payudara bagian dalam. Nanti saya akan kasih contoh payudara, anatomi payudara di luar dan anatomi payudara bagian dalam. Nah, ini ada struktur anatomi payudara bagian luar. Nah, bisa kita lihat bahwa di payudara ini terdapat dinding toraks, otot dada, lobus, puting susu, areola, saluran susu, jaringan adiposa, dan kulit. Nah, yang pertama ini ada korpus. Korpus atau badan payudara. Yang dimaksud dengan korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau bisa disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badannya payudara terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Lalu yang kedua ada areola. Areola ini diartikan sebagai bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Ada banyak kelenjar, sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar susu. Kelenjar sebasea berfungsi sebagai pelumas pelindung bagi areola dan puting susu. Bagian areola inilah yang akan mengalami pembesaran selama masa kehamilan dan menyusui. Di bagian dalam areola ini terdapat saluran-saluran melebar yang disebut dengan sinus lactiferus. Sinus lactiferus ini yang bertugas untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama masa menyusui sampai akhirnya dikeluarkan untuk bayi. Sel yang berperan dalam penggerakan areola ini selama masa menyusui disebut dengan sel miopitelial, gunanya untuk mendorong keluarnya air susu. Yang ketiga ini ada puting susu atau papila. Nah, puting susu dan areola ini adalah area payudara yang paling gelap. Puting terletak di bagian tengah areola yang sebagian besar terdiri dari serat polos. Berfungsi untuk membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Selama masa pubertas anak perempuan, pigmen yang berada di puting susu dan areola akan meningkat, sehingga warnanya jadi lebih gelap, dan membuat puting susu semakin menonjol. Lalu ada struktur anatomi payudara bagian dalam. Yang tadi saya jelaskan yaitu anatomi payudara bagian luar.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur anatomi bagian dalam. Yang pertama ini ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini sebagian besar payudara wanita terdiri dari jaringan adiposa atau yang bisa disebut sebagai jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara, tetapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Pada payudara wanita, jumlah lemak yang akan menentukan perbedaan ukuran payudara wanita satu dengan lainnya, yaitu jaringan ini juga memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Yang kedua ada lobus. Lobus atau saluran susu. Nah, lobus ini merupakan kelenjar susu. Salah satu bagian dalam penyusun korpus atau badan payudara yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan alveolus sebagai unit terkecil reproduksi susu. Lobulus yang terkumpul kemudian membentuk lobus. Dalam satu payudara wanita umumnya terdapat 12-20 lobus. Yang ketiga, pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Pembuluh darah dan kelenjar getah bening juga merupakan bagian yang menyusun payudara. Selain terdiri dari kumpulan lemak, pada juga terdapat kumpulan pembuluh darah yang berguna untuk menyuplai darah, terutama pada ibu hamil dan menyusui. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan payudara. Kemudian pembuluh darah di payudara bertugas memasuki nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI. Sementara getah bening ini adalah cairan yang mengalir melalui jaringan yang disebut sistem limfatik dan membawa sel-sel yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. Saluran getah bening mengarah ke kelenjar getah bening yang berukuran kecil yang merupakan bagian dari sistem limfatik. Lalu, kelenjar getah bening ini terletak di beberapa bagian tubuh, seperti di ketiak, dada, rongga perut, dan di atas tulang selangka. Pada kasus kanker payudara, sel yang menyebabkan kanker biasanya bisa masuk melalui pembuluh darah atau saluran getah bening. Jika kanker telah mencapai titik ini, kemungkinan besar sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Lalu, saya akan menjelaskan perubahan pada payudara ibu hamil. Yang pertama ini, ibu hamil ini kadang merasakan payudaranya sering terasa nyeri. Nah, jika ini adalah kehamilan kali pertama, sebaiknya mulai bersiap-siap menghadapi sedikit rasa nyeri di bagian payudara. Kenapa? Karena terutama di awal-awal kehamilan, rasa nyeri ini mirip seperti nyeri payudara saat ibu akan memasuki siklus haid. Nah, biasanya nyeri akan terasa saat payudara tersentuh. Bahkan bersentuhan dengan bra saja payudara ibu hamil ini bisa terasa tidak nyaman. Rasa nyeri pada payudara pada minggu-minggu awal kehamilan kerap dijadikan salah satu tanda bahwa ibu sedang hamil. Bagian yang paling mudah mengalami perubahan sensitivitas terdapat sentuhan adalah puting susu. Ini terjadi karena meningkatnya kadar hormon progesteron dan pertumbuhan saluran air sebagai proses adaptasi tubuh. Supaya payudara tetap nyaman, upayakan untuk menggunakan bra yang ukurannya bahannya pas. Jika perlu, pilihlah bra yang tidak memiliki kawat dan dirancang khusus untuk ibu hamil. Yang kedua, ukuran payudara menjadi lebih besar. Nah, selama kehamilan, payudara akan tumbuh menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena ukuran bra ibu bahkan mungkin akan mengalami peningkatan hingga naik 1 atau 2 ukuran dibandingkan biasanya. Jika ibu memiliki jaringan payudara tambahan, maka ibu kemungkinan juga menemukan bahwa pertambahan ukuran ini dapat meluas ke bagian ketiak, dikutip dari Mother and Baby. Meski mungkin menyenangkan bagi beberapa perempuan, pertumbuhan ukuran ini kadang juga bisa membuat area sekitar payudara menjadi gatal. Ini karena kulit sedang meregang. Jika ibu mengalaminya, kemungkinan ibu hamil juga akan mengalami streak mark di area tersebut. Untuk meminimalkan streak mark, jangan lupa rutin menggunakan pelembab atau krim streak mark
untuk menghilangkan stigma atau. Selanjutnya, ada puting susu dan areola tampak lebih gelap. Selain ukuran yang lebih besar, perubahan lainnya pada payudara yang juga kerap dialami ibu hamil adalah adanya perubahan warna kulit payudara, terutama bagian puting susu dan areola. Areola ini artinya area kulit di sekitar puting. Perubahan warna kulit yang menjadi lebih gelap, puting susu kadang-kadang juga akan tampak bengkak. Sebagian ibu hamil lainnya juga kadang mengalami pembesaran pembuluh darah di payudara, sehingga pada permukaan kulit payudara warna pembuluh darah akan tampak semakin jelas. Jangan khawatir ibu hamil, jangan khawatir, perubahan tersebut termasuk sebagai kondisi yang normal karena adanya peningkatan pasokan darah ke payudara. Yang keempat ada ASI yang bocor. Nah, ASI yang bocor ini yaitu karena pengeluaran ASI yang tak selalu akan terjadi setelah melahirkan, alias saat ibu mulai menyusui. Bahkan faktanya, beberapa ibu hamil akan mulai mengalami kebocoran ASI pada trimester 2, tepatnya pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Di waktu tersebut, kolostrum mungkin akan mulai keluar. Cairan ini berwarna kekuningan dan tampak kental. Kolostrum adalah air susu pertama yang akan diproduksi tubuh oleh ibu dan merupakan hal yang normal. Supaya ASI yang bocor ini tidak membasahi bra, jangan lupa gunakan breast pad sehingga ASI akan terserap. Selain ASI, kadang-kadang juga sejumlah kecil darah yang keluar dari puting, meskipun hal ini juga termasuk hal yang biasa, yakni karena pertumbuhan pembuluh darah. Tetap konsultasi dengan dokter atau bidan jika ibu mengalaminya. Yang kelima ada tumbuh benjolan di payudara. Nah, biasanya benjolan yang tumbuh pada payudara selama kehamilan adalah kista alias kantung berisi cairan. Tetapi galakstokel, kista berisi susu, dan fibroadenoma, jaringan fibrosa, juga dapat terjadi selama kehamilan. Segera periksakan benjolan yang terjadi pada ibu ke dokter supaya bisa diperiksa dan ditentukan apakah ibu ini perlu perawatan lebih lanjut atau tidak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini atau sistem hormon sesuai namanya, yaitu jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia tubuh penyampaian pesan. Artinya, hormon dan sistem endokrin berperan dalam komunikasi antar sel, karena hormon membawa informasi dan instruksi. Beberapa kelenjar dalam sistem endokrin atau sistem hormon, ada banyak kelenjar yang menjadi bagian dari sistem endokrin. Beberapa di antaranya mungkin sudah Anda kenal, misalnya testis pada pria dan ovarium pada wanita. Nah, menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Namun sebenarnya ada beragam kelenjar penghasil hormon di dalam tubuh manusia. Ada 8 kelenjar pada sistem endokrin. Nah, bisa kita lihat di gambar ini terdapat 8 kelenjar endokrin. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak. Ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Walau kecil, kelenjar pituitari ini dijuluki kelenjar master. Nah, karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari meliputi hormon pertumbuhan GH yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. Hormon prolaktin yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Hormon antidiuretik membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Lalu ada hormon oksitosin yang membantu kontraksi dinding rahim pada persalinan. Yang kedua ada hormon hipotalamus. Nah, hormon hipotalamus ini adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil reproduksi kelenjar pituitari. Hipotalamus ini dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari.
Yang ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon metalonin yang membantu Anda tertidur lenyap. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher, yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang dikreasikan kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya yakni hormon tiroksin dan triiodotironina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini adalah kelenjar yang kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terdiri atas dua bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian detiroid. Nah, nama kelenjar ini mungkin mengingat Anda pada kata adrenalin. Memang salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal ini adalah hormon adrenalin. Dikenal juga dengan hormon epinefrin. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah Anda meningkat saat dilandasi stres. Yang ketujuh ada kelenjar reproduksi, testis dan ovarium. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagian bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi wanita. Pada pria, Anda tentu mengenal testosteron. Testosteron ini merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon wanita ini dikeluarkan oleh indung telur, yaitu ovarium, yang berperan dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi wanita. Selain bertindak sebagai penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peranan hormonal. Testis menghasilkan sel sperma dan ovarium reproduksi sel telur. Selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas terletak di bagian belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan sebagai sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim, seperti enzim lipase untuk memecah lemak, dan bagian pankreas menghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas endokrin. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem kekebalan. Nah, sistem kekebalan pada imun ibu hamil. Sistem imun ibu hamil harus ditekankan selama kehamilan untuk menghentikan dari menolak janin. Adanya sejumlah sel imun di tempat implantasi embrio diambil sebagai bukti untuk teori sel ini. Sel imun tubuh manusia disebut sedang memerangi sel embrio asing yang mencoba menekankan respons sistem tubuh ibu hamil. Jika sel embrio jadi prioritas di dalam sel organ ibu hamil dibanding sistem imun tubuhnya, maka pertumbuhan janin bisa dilanjutkan. Jika proses pertarungan antara sistem imun tubuh dan embrio bayi ini tidak berhasil, maka diperkirakan akan menyebabkan keguguran dan persalinan prematur. Namun penelitian lanjut membantah hal ini. Kehadiran sel imun bukanlah respon tubuh terhadap benda asing seperti dalam transplantasi, namun merupakan persyaratan untuk sehatnya janin. Lebih lanjut, penelitian juga membuktikan bahwa interaksi antara sel janin dan respon sistem imun ibu hamil merupakan komponen penting selama masa kehamilan. Untuk memungkinkan embrio berkembang dengan sempurna, beberapa sel imun ibu hamil secara aktif menyerang lapisan rahim. Hal ini menyebabkan peradangan ringan yang mirip dengan organ tubuh yang sedang menyembuhkan luka. Jika peradangan dari aktivitas sistem imun dicegah, maka pertumbuhan janin tidak dapat dilanjutkan. Itulah pentingnya molekul peradangan dan sel dalam proses ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem perkemihan. Nah, perubahan anatomi fisiologi sistem perkemihan pada ibu hamil. Yang pertama ini ada terjadi pada trimester 1. Pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kencing tertekan, sehingga sering timbul kencing. Keadaan ini hilang dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal juga cukup banyak berubah. Laju filtrasi glomerular filtration rate, dan aliran plasma ginjal meningkat pada kehamilan.
Fungsi ginjal berubah karena adanya hormon kehamilan. Peningkatan volume darah, postur wanita, aktivitas fisik dan asupan makanan, dan perubahan fungsi ginjal selama kehamilan mungkin dipengaruhi oleh hormon maternal dan plasenta, termasuk adenocorticotropic dan hormonal AT atau singkat dengan ACTV, ADH, aldostro dan aldosteron, kolesterol, dan hormon tiroid. Filtrasi glomerulus ini meningkat sekitar 50% selama kehamilan. Peningkatannya dari awal kehamilan relatif yang tinggi sampai atrium dan akan kembali normal pada 20 minggu postpartum. Glukosuria pada kehamilan tidak selamanya abnormal. Hal ini mungkin berhubungan dengan peningkatan kortikosteroid. Trimester kedua ini yaitu kandungan kencing tertekan oleh uterus mulai berkurang karena ureter mulai keluar dari uterus. Pada trimester kedua, kandungan kemih tertarik ke atas dan keluar dari pangkul sejati ke arah abdomen. Ureter memanjang sampai 7,5 cm karena kandungan kemih bergeser ke arah atas. Konsentrasi pangkul pada masa hamil ditunjukkan oleh primeria, kandung kemih dan uretra. Peningkatan vaskulasi ini membuat mukosa kandung kemih menjadi mudah dan luka dan tonus kandung kemih dapat menurun. Pembesaran uterus menekankan kandung kemih, menimbulkan rasa ingin berkemih walaupun kadang kemih hanya berisi sedikit urin. Lalu trimester ketiga ini yaitu pada akhir kehamilan, pada janin mulai turun ke pintu atas panggul. Keluhan sering kencing akan timbul karena kandung kencing akan mulai tertekan kembali. Selain itu juga terjadi hemodilusi menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Pada kehamilan tahap lanjut, pelvis ginjal kanan dan ureter lebih berdilatasi daripada pelvis kiri akibat pergeseran uterus yang berat ke kanan akibat terdapat kolon restosigmoid di sebelah kiri. Perubahan-perubahan ini membuat pelvis dan ureter mampu menampung urin dalam volume yang lebih besar dan juga memperlambat laju aliran urin. Lalu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini pada trimester kehamilan pertama terdapat perasaan enak atau nausea. Nah, karena estrogen meningkat, tonus otot-otot traktus digestivus, motililitas seluruh traktus digestif berkurang sehingga makanan lama berada di usus. Hal ini baik untuk reabsorpsi tetapi menyebabkan obstipasi. Gejala muntah emesis dijumpai pada bulan 1 kehamilan yang terjadi pada pagi hari atau disebut dengan morning sickness. Nah, emesis yang terjadi dan terlalu banyak disebabkan hyperemesis gravidarum karena ini adalah patologis. Salivasi adalah pengeluaran air liur berlebihan daripada biasanya. Lalu ada sistem musculoskeletal. Lordosis progresif merupakan gambaran yang karakteristik pada kehamilan normal untuk memprosesi posisi anterior uterus yang membesar. Lordosis menggeser pusat gravitasi ke belakang pada tungkai bawah. Terdapat peningkatan mobilitas sandi sakroiliac dan sendi pubis selama kehamilan. Kemungkinan akibat perubahan hormonal mobilitas tersebut mungkin menyebabkan perubahan postur ibu dan selanjutnya mengakibatkan rasa tidak nyaman di punggung bagian bawah, terutama pada akhir kehamilan. Selama trimester akhir kehamilan, rasa pegal, mati rasa, dan lemah kadang kala dialami pada ekstremitis atas. Hal ini kemungkinan merupakan akibat lordosis nyata yang disertai dengan fleksi anterior leher dan merosotnya gelang bahu. Lalu ada volume plasma meningkat pada minggu ke-6 kehamilan sehingga terjadi pengenceran darah, hemodilusi dengan puncaknya pada umur kehamilan 32 sampai 34 minggu. Serum darah, volume darah bertambahnya 25% sampai 30% dan sel darah bertambah 20%. Curah jantung 30% meningkat pada minggu ke-10 kehamilan. Massa sel darah merah terus naik sepanjang kehamilan. Hemotokrit dari trimester 2 sampai trimester 3. Tekanan intravaskuler selama kehamilan, tekanan sistolik menurun dan tekanan diastolik meningkat. Lebih nyata dimulai dalam trimester 2 pada kehamilan cukup bulan kembali kadar tidak hamil.
Selanjutnya, sistem kardiovaskuler atau sirkulasi darah. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas, atrium yang mengumpulkan darah, dan ruang sebelah bawah, ventricle, yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventricle memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Lalu fungsi dari kas diafoskuler di jantungnya ini memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Secara normal, setiap jaringan dan organ tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga jaringan dan organ tubuh menerima nutrisi dengan adekuat. Sistem kardiovaskuler yang berfungsi sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespons seluruh aktivitas tubuh. Salah satu contohnya adalah mekanisme meningkatkan suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan tertentu, darah akan lebih banyak dialirkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak untuk memelihara sistem sirkulasi organ tersebut. Lalu ada komponen sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas jantung sebagai organ pemompa, komponen darah sebagai pembawa materi oksigen dan nutrisi, pembuluh darah sebagai media yang mengalirkan komponen darah. Perubahan anatomi dan fisiologi adaptasi pada ibu hamil kardiovaskuler. Nah, ini tuh akan terjadi di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Lalu ada sistem integumen. Sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya. Merupakan organ terbesar 16% dari BB yang membungkus seluruh permukaan tubuh, Ciri-ciri kulit, yaitu pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan. Alat tubuh yang terberat 15% dari berat badan. Luas 1,50 sampai dengan 1,75 meter. Tebal rata-rata 1,22 mm. Daerah yang paling tebal yakni 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki dan paling tipis 0,5 mm pada daerah penis. Fungsi kulit, perlindungan, mencegah dehidrasi, rangsangan luar, menyimpan lemak, sintesis vitamin D, menghasilkan bau, pengaturan suhu atau hemostasis. Kelenjar-kelenjar pada kulit. 1. Kelenjar sebesea berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Yang kedua, kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini diklarifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama ada kelenjar ekrin, yang kedua ada kelenjar apokrin. Nah, kelenjar ekrin ini terdapat di semua kulit, yakni fungsinya melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres dan nyeri lain-lain. Yang kedua ada kelenjar apokrin. Terdapat di aksil, anus, troktum, labia mayora, dan berm urua pada follikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas, pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut ceruminosa yang menghasilkan serumen. Perubahan anatomi dan fisiologi adaptasi pada ibu hamil sistem integumen. Lalu ada metabolisme. Nah, metabolisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabole, yaitu berubah. Merupakan suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi, sehingga diperlukan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur molekul, senyawa, dan energi. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme, yaitu penyusun, dan katabolisme, yaitu pemecah.
Nah, katabolisme adalah peristiwa penyusunan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan bantuan energi dari luar. Energi yang digunakan berasal dari cahaya matahari atau foton maupun berasal dari pemecahan senyawa kimiawi anorganik. Yang kedua ada katabolisme. Katabolisme adalah peristiwa pemecahan senyawa kompleks organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik yang akan membebaskan energi karena maksi ini menghasilkan energi maka reaksinya termasuk eksotermik esotermik. Kedua ada metabolisme yang terjadi selama kehamilan. Yang pertama ini ada basal metabolic rate. Pada wanita hamil, basal metabolic rate ini BMR meninggi sehingga 50-20%, terutama pada trimester akhir. Sistem endokrin juga meninggi dan tampak lebih jelas kelenjar gondoknya atau glandula tiroidea daerah sini. Lalu yang kedua ada asam alkali. Keseimbangan asam alkali ini atau acid base balance sedikit mengalami perubahan konsentrasi alkali. Yaitu wanita tidak hamil 155 mIq per liter, wanita hamil 145 mIq per liter, dan natrium serum turun dari 140 menjadi 135 mIq per liter. Bikarbonat plasma atau turun dari 25 menjadi 22 mIq per liter. Yang ketiga, metabolisme protein. Protein dibutuhkan dalam jumlah yang banyak pada kehamilan untuk perkembangan fetus, alat kandungan, payudara, dan badan ibu, serta untuk persiapan laktasi. Maka dari itu perlu diperhatikan agar wanita hamil memperoleh cukup protein selama hamil. Yang keempat, metabolisme hidrat arang. Hidrat arang ini seorang wanita hamil sering merasa haus, nafsu makan kuat, sehingga kencing dan kadang-kala dijumpai glosoria yang mengingatkan kita pada DM. Dalam kehamilan, pengaruh kelenjar endokrin agak kerasa, seperti somatomatropin, plasma insulin, dan hormon-hormon adrenal 17 ketosteroid. Untuk rekomendasi harus diperhatikan sungguh-sungguh hasil GTT oral dan GTT intravena. Lalu yang kelima ada metabolisme lemak. Nah, metabolisme lemak ini juga terjadi karena kadar kolesterol meningkat sampai 350 mg atau lebih dari per 100 cc. Hormon somatomatropin mempunyai peranan dalam bentuk lemak pada payudara. Deposit lemak lainnya terdapat di badan, perut, dan paha lengan. Lain keenam ada metabolisme mineral. Nah, yang pertama ini ada kalsium. Dibutuhkan rata-rata 1,5 gram sehari, sedangkan untuk pembentukan tulang-tulang terutama dalam trimester terakhir dibutuhkan 30-40 gram. Terus yang kedua ada fosfor, nah dibutuhkan rata-rata 2 gram sampai per hari. Yang ketiga ada zat besi, dibutuhkan tambahan zat besi kurang lebih 800 mg atau 30-50 mg per hari. Lalu ada air, wanita hamil cenderung mengalami retensi air. Lalu ada kenaikan berat badan. Nah, berat badan wanita hamil akan naik sekitar 6,5 atau 16,5 kg. Kenaikan berat badan yang terlalu banyak ditemukan pada keracunan hamil atau preeklamsi dan eklamsi. Kenaikan berat badan wanita hamil disebabkan oleh janin uri, air ketuban, uterus pada payudara, kenaikan volume darah, lemak, protein, dan retensi air. Nah, yang ke-8 ini ada kalori. Yang A ini kebutuhan kalori meningkat selama kehamilan dan laktasi. Kalori yang dibutuhkan untuk ini terutama diperoleh dari pembakaran zat arang, khususnya sesudah kehamilan 5 bulan ke atas. Namun bila dibutuhkan dipakai lemak ibu untuk mendapatkan tambahan kalori. Lalu ada wanita hamil memerlukan makanan yang bergizi dan harus mengandung banyak protein di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak dijumpai penderita defisiensi zat besi vitamin B. Oleh karena itu, wanita hamil harus diberikan FE atau Rabaransia yang berisi mineral dan vitamin. Lalu ada metabolisme dan berat badan indeks massa tubuh atau IMT. Bumil sering haus, nafsu makan besar, sering kencing dipengaruhi oleh somatomatropin, peningkatan plasma insulin dan hormon adrenal. Kebutuhan mineral bumil, kalsium 1,5 gram per hari dan 30-40 gram untuk pembentukan tulang janin. Fosfor rata-rata 2 gram sampai dengan per hari. Lalu ada zat besi 18 mg per 30 sampai 50 mg per hari. Lalu ada air cukup banyak. Terus selama kehamilan terjadi peningkatan BB 1,5 kg atau per minggu terjadi pada kehamilan 20 minggu. Berat bayi lahir rendah dipengaruhi oleh kenaikan berat dan badan ibu selama hamil.
Penelitian ini bertujuan mencari indikator status gizi ibu trimester pertama yang paling berperan terhadap kenaikan berat badan ibu selama hamil. Lalu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas selama 12-20 kali per menit dalam berlangsung secara berkesinambung. Sistem pernapasan bagian atas nih yang meliputi rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Lalu ada sinus. Nah, sinus ini adalah rongga berisi udara di dalam dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Lalu ada organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Lalu ada laring. Laring ini adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Sistem pernapasan bagian bawah yang meliputi beberapa organ dalam sistem pernapasan bagian bawah, antara lain, organ ini merupakan jalan napas utama menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Paru-paru. Nah, paru-paru ini terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Diafragma adalah otot pernapasan utama. Nah, organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu ada sistem pembekuan darah. Sistem pembekuan darah ini darah mengangkut oksigen, karbon dioksida dan nutrisi dan hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi sebagai alat keseimbangan asam basa, perlindungan dari infeksi, dan merupakan pemeliharaan suhu tubuh. Darah terdiri dua komponen yaitu plasma 55% dan sel-sel darah 45%. Plasma mengandung air, protein plasma, dan elektrolit. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit 90%, leukosit, dan trombosit. Volume darah merupakan kombinasi dari volume plasma dan volume sel darah merah. Peningkatan volume darah selama kehamilan berkisar 30-50% dan bahkan bisa lebih pada kehamilan ganda. Peningkatan volume darah berhubungan dengan peningkatan CO mulai kehamilan 6 minggu. Nah, peningkatan volume darah juga berhubungan dengan mekanisme hormonal. Peningkatan volume plasma yaitu sekitar 50%. Nah, ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme ibu dan janin. Peningkatan ini erat berhubungannya dengan berat badan bayi. Ibu dengan kehamilan ganda yang mengalami peningkatan volume plasma yang lebih besar daripada ibu dengan kehamilan biasanya. Perubahan fisiologis darah dan pembekuan darah pada ibu hamil. Sekian pembahasan yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.